Selamat datang di PMO, Probably My Opinion. Aku Nathan. Aku Arsy. Bareng kita di bagian 5 PMO, One Word for School Subjects. Oke, apa kamu dulu? Aku dulu, tapi kayaknya kamu gak bakal setuju. Maksudnya jangan nanya dong. Iya, maksudnya aku dulu, tapi kamu gak setuju. Ya nggak apa-apa, tanya aja. Oke, kalau aku yang pertama buat mapel agama. Apa ya? Satu kata buat mapel agama. Apa sih? Ya udah katanya. Kenapa kok gitu? Karena kayak jujur kalau misalkan waktu aku selama kelas 10 tuh aku masih oke sih sama pelajaran agama, karena menurutku it's informatif dan emang bikin aku jadi paham, oh ternyata tuh yang nggak boleh di Islam tuh kayak gini, harusnya tuh seperti ini, kayak gitu kan. Emang bener-bener bisa belajar agama. Tapi ketika di kelas 11 dan 12 itu kayak kargo, baik. Kalau satu kata buat agama ya, cuma kalau agama. Kenapa sih? Kenapa malah? Soalnya apa ya? Kalau di agama Kristen, kalau orang Islam ya, kalau di agama itu pelajaran di sekolah itu lebih ke arah ya bagaimana cara bersikap baik gitu loh. Kayak bagaimana cara berbeda, bagaimana cara berperilaku baik sama orang lain, sama sesama. Cuma itu tuh kayak sesuatu yang kita juga udah dapat pelajarannya di gereja gitu loh, di gereja, di sekolah minggu. Jadinya kayak pelajaran agama tuh Bisa nggak yang lain gitu kan? cuma ya emang itu mungkin alasan karena kenapa kalau agama Kristen atau Kristen sih, kenapa agama Kristen tuh pelajarannya lebih santai gitu ya. Oh, karena emang sama aja kayak yang biasa di sekolah minggu gitu ya. Iya. Oke. Kalau aku, one word for PKN. Bohong. Kenapa alasannya bohong itu kenapa? Sebenarnya nggak usah ditanya sih kalau ya gimana ya, rasanya tuh kayak kita tuh belajar pendidikan Pancasila dari Memperbaiki negara yang hancur ya guys. dari TK, SD, SMP, SMA tuh kayaknya nggak pernah berubah ya. Iya. Kayak Berarti Pancasila. persatuan dan kesatuan nih guys sih. Belajar itu tentang Pancasila, tentang PPKI, kayak orde baru, orde lama. Nah ini orde baru lagi. Lah niatnya nggak mau diulang malah keulang sengaja lagi. Nangis gak tuh? Terus kayak anak saya sama aja bohong nggak sih belajar Iya. kayak itu? Iya, maksudnya kayak ibaratnya kita tuh kayak paham nggak sih? Mohon maaf nggak ngejek ya, tapi orang buta ngomong kalau warna itu warna ungu. Paham nggak sih? Jadi kayak bukan kita ngejek atau gimana, tapi kayak Nggak. Kayak cuma formalitas saja itu. iya oke. Pelajarannya. Supaya mencerminkan negara yang nasionalis aja ada pelajaran PKN gitu. Oh iya, tapi kan itu kan alasan kenapa sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Berdingin jebur sawit tadi banget ya. Oke, kalau aku buat PKN aneh. Kenapa tuh? Kayak ya aneh, maksudnya gimana ya, kamu tuh sebenarnya kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, tapi aku tidak melihat esensinya, karena yang diterapkan menurutku tuh karena sepemahamanku ya, setelah aku pikir PKN itu isinya akan seperti pajak itu tuh sekian-sekian, kewajiban negara itu tuh apa aja, dalam arti membayar pajak. Oke, membayar pajak itu pajak apa aja ya kira-kira yang ada, paham nggak sih? Jadi memang menginformasikan atau memberikan informasi terkait kewarganegaraan. Oh kalau misalkan bikin KTP itu caranya gimana, syaratnya minimal berapa, nggak cuma UUD doang. UUD itu kita bisa juga lihat dari online. Yang kita perlukan tuh kayak bentuknya, produknya itu seperti apa, penerapannya seperti apa, kayak gitu sih. Makanya aku ngerasa kayak aneh aja, untuk apa dibikin kalau ya nggak ada hasilnya. Ada sawit.
Iya om. Oke. Next kamu lagi. Bahasa Indonesia. Udah lah. Kenapa? Gimana ya? Itu bahasa ibu kita kan. Cuma karena kita mungkin terlalu terbawa globalisasi ya. Jadi kayak ternyata tuh sekomplikated itu gitu loh, paham gak sih? Sekomplikated itu kita untuk membenahi suatu bahasa yang apa ya, kita tuh kadang terlalu sibuk bukan terlalu sibuk, sebenarnya kita tuh terlalu lama untuk membenahi bahasa. Maka akhirnya hal-hal lain di dunia di negara kita ini nggak bisa diperbaiki. Paham gak sih, ketika kita mau bikin, misalkan kita mau bikin persetujuan, oke Pak, kita mau bikin persetujuan untuk mendonasikan 10 miliar dolar kepada terdampak banjir Aceh gitu kan. Oh ini tanda tangannya kurang ke kanan, ini harusnya tanda tangannya ini, paham gak sih? Iya. Kayak ibaratnya tuh kita tuh terlalu sibuk untuk membenahi hal yang nggak perlu. Malah Enggak, itu tuh aku tahu itu perlu, cuma maksudnya kayak oke. iya, maksudnya di lapangannya tuh nggak semua seperti itu gitu loh. Maksudnya ini kan malah apa namanya memperbaiki, fokus ke hal-hal yang nggak terlalu penting. Iya. Dan bahkan baru-baru ini mungkin beberapa tahun yang lalu ya, kan kita malah nggak punya itu kan kata antonim dari haus air baru jadi palung kan. Oh iya. Iya, palung itu kan baru muncul beberapa tahun yang lalu. Nah iya, maksudnya yang basic-basicnya aja, sinonim, antonim, terus kayak untuk kayak semisal kata baku lah ya, kata bakunya tuh apa, jadi supaya kita memang bisa mengajarkan itu ke anak-anak kita. Cara penggunaan tanda baca itu menurutku yang paling basic. Tapi ketika kalau penulisan soal itu juga masih basic, tapi ketika ide pokok apa segala macam, semua orang tuh itu tergantung perspektif masing-masing nggak sih? Kalau misalnya kayak gitu tuh kayak nggak, jawabannya itu nggak pasti gitu loh, karena kakak bisa memberikan jawaban itu gitu kan. Mungkin ini satu kata kalau dari aku buat bahasa Indonesia, bingung sih. Karena aku bingungnya tuh bukan karena bingung belajarnya bingung, ya maksudnya kayak bahasa ibu gitu loh. Kenapa masih banyak orang yang masih kesulitan atau bahkan mengabaikan kayak tanda baca, titik koma, terus itu loh pemakaian apa namanya garis apa sih? Miring. Bukan garis yang lurus tuh loh. Garis lurus kayak straight tapi itu panjang. Oh. Nah itu tuh kayak terlalu overuse di kalimat-kalimat, padahal sebenarnya apa kegunaannya itu ada sendiri gitu. Ada sendiri. Tapi itu terlalu dipakai buat nyambung-nyambungin. Betul. Dan itu koherensi sih. Kalau lagi ngomong kayak ada orang bisa ngomongnya tuh acak-acakan banget, kayak kamu tuh belajar gak sih? Kamu tuh sekolah gak sih? Iya. Dan itu tuh kebanyakan ditemukan di sekolah-sekolah. Malah apa namanya, kalau anak-anak yang anak jalanan yang diwawancarai di TV tuh kayaknya ngomongnya enak-enak aja deh. Maksudnya kayak ngomongnya tuh sederhana, paham gak sih? Dan mudah dipahami gitu. Kosakatanya tuh sederhana, karena mungkin nggak terpapar apa ya, begitu banyak media yang akhirnya kita melupakan bahasa ibu kita sendiri gitulah ya. Oke lanjut, aku ya berarti ya. Matematika. Sedih. Soalnya kenapa ya? Aku tuh sebenarnya nggak kepikiran kata-kata lain, cuma kepikiran itu doang. Karena sebenarnya tuh aku di dalam hidupku tuh tahu kalau matematika tuh beberapa materinya tuh penting. Iya penting. Cuma emang mohon maaf nggak kuat. Iya benar. Kalau aku sih nggak. Beneran nolak gitu. Enggak, pokoknya enggak. Maksudnya bukan karena mungkin aku tidak jago juga, dan sebenarnya itu membuat sebenarnya yang aku sesali, aku bikin aku kesel gitu tuh bukan pelajarannya, tapi mungkin apa yang diberikan kepada aku, paham gak sih? Apa yang pelajaran yang kita pelajari jadi itu terkesan sulit. Kan? Padahal ketika kalau misalkan kita ngeliat di luar negeri itu nggak seperti itu gitu loh, kayak matematika tuh nggak ada ibu membeli bla 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 bla. Ya kalau misalkan di sini ada apel 3, sini ada jeruk 4, tuh hasilnya berapa buah gitu kan. Ya maksudnya bukan berarti kayak ya itu bagus, cuma terlalu apa
ya, jangan terlalu berdalih bahwa matematika itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Aplikasi, paham nggak sih, dalam bentuk aplikasi yang katanya sih ditujukan untuk kehidupan sehari-hari, padahal nyatanya ya Padahal tuh emang ada materi-materi yang menurut kita tuh terlalu apa ya, out of the box gitu loh. ya bener banget. Sebenarnya ya memang melatih critical thinking, cuma tuh Kita yang kritis. ngitung garis dalam apa namanya tabel kartesius tuh kayak ngapain? Diagram kartesius ya? Iya, Sampai lupa namanya. iya betul. Maksudnya kalau itu kan saklek ya. Cuma ketika kita dihadapi Di dunia nyata tuh dengan soal cerita dengan dalih itu tuh kehidupan nyata, paham nggak sih? oh iya. Padahal sebenarnya nggak, ibarat kayak log, siapa yang mau ngitung pakai log? Iya kan? Atau kayak 400 karung beras. Ya ada. Satu orang bisa membawa 2 karung beras di depan kamera. Kalau di belakang kamera? Oke, lanjut. Oke. Oh ya. Bahasa Inggris. Apa? Yes, menurutku sih itu kayak yes banget. Dari dulu aku SMP, karena aku baru dapat SMP, dapat bahasa Inggris baru SMP. Menurutku kayak yes, love you girl. Kalau aku mungkin baby. Karena soalnya tuh apa ya? Bahasa Inggris tuh seru banget sih. Kayak dan itu bisa ditemukan di mana-mana gitu. Iya. Dan masalahnya menurutku lebih kalau misalkan bahasa Inggris pengaplikasiannya aku lebih suka di luar negeri daripada di Indonesia. Karena kalau di luar negeri itu pakai broken English tuh nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia tuh kayak yang benar harusnya kayak grammar policy. Ya grammar policy-nya kenceng banget sih. Nah, oke lanjut. IPA. IPA berarti masuk kayak fisika, kimia, biologi ya? Iya, kita jadiin satu aja. Unik. Kenapa? Karena apa ya? Itu tuh kalau IPA kan gabungan dari 3 itu kan. Itu tuh mapelnya tuh kayak metode belajar itu bertabrakan satu sama lain. Iya. Kalau fisika udah, aku nggak mampu. Iya. Kalau fisika aku nggak mampu jujur. Kalau aku lebih nggak mampu. Sebenarnya kalau fisika aku nggak mampu banget sih. Tapi kalau misalkan ya kayak masih di tahap oke itu kimia sih. Tapi sama aja nggak mampunya kan nggak sih? Karena kalau fisika aku kan udah nggak kuat toh. Aku tuh masih hafalan full. Kayak kalau aku nggak rumus udah tuh nggak bisa. Aku nggak bisa nalar. Bener. Bahkan udah hafalan itu nggak bisa nalar. Sumpah, jadi kayak ini apa ya, simbol apa ini? Iya sumpah, karena menurutku rumus memang dia dihitung, cuma kesatuannya itu pasti pakai koma. Iya. Terus juga simbol-simbol juga kan. Dan itu bikin apa ya? Apalagi ada kan beberapa guru yang kayak kalau ngambil simbolnya harus kayak gini, paham nggak sih? Oh boleh gini. Strict kayak gitu. Kalau kimia tuh masih kayak Oke sih. Cuma emang jeli aja gak sih? Iya, Kalau kimia tuh harus jeli aja gak sih? Karena kayak apa sih pas jawaban kita tuh yang tabel itu. Terus pengintakan reaksi kimia. Kayak gitu sih. Soalnya kita nggak ngambil ya apa IPA di semester 3, 4, 5. Iya 3, 4, 5. Jadi mungkin kita kayak ya mungkin itu sudut pandang kita semata. Cuma ya luckily kita nggak ngambil IPA sih ya untungnya. Biologi. Kalau biologi tuh aku kayak geografi sih menurutku. Lebih kayak Dia lebih lebih enak dibuat belajar gitu loh. Dia lebih kayak easy going tapi karismatik, paham gak sih? dan itu apa lebih enak kalau belajarnya pakai gambar emang? Iya betul. Untuk beberapa orang yang mungkin memang pakainya hafalan gambar gitu yang warna-warni, kayaknya cocok sih kalau misalkan masuk biologi. Coba nih yang terakhir nih. Aku belum. Oh iya. Oh iya. Aku belum. Kalau misalkan IPA itu aku adalah makasih. Sumpah. Bersyukur. Iya. Banyakin bersyukur. Kayak makasih banget.
karena kayak makasih itu bukan makasih yang in a good way, tapi dan juga in a bad way juga, tapi maksudnya kayak Ikhlas. legowo Legowo. kayak yaudahlah aku disakitin sama Ipa nggak apa-apa lah, udah sekali doang kayak gitu. Terus sih, terus Oke, yang terakhir ya berarti ya. PS. anjay. Kok kamu ambil sih punya aku? Aduh, aku tuh kayak gitu. Sorry. Kalau aku kayak, tapi kalau ekonomi sih mungkin aku agak struggling ke bagian pemahaman, apalagi bank-bank itu. Bank-bank itu aku agak struggling sih waktu materi itu. Tapi kalau overall materinya sih aku oke sih. Iya. Aku oke sih. Tapi kalau misalkan kayak sosiologi, aku lebih agak kesulitan di bagian teorinya. Karena kadang teori itu tuh orang tuh ngomong apa ya, para teoritis, para ilmuwan sosiologi itu menciptakan kata-kata, mungkin karena dia anak sosial atau gimana ya, menciptakan kata-kata tuh kayak metafora kan enggak sih? Kata-kata susah gitu. Ada makna lainnya. Sebenarnya kalimatnya juga sederhana, kayak kejahatan akan selalu ada apabila masih ada orang jahat di sekitar di lingkungan itu gitu kan. Tapi kan maknanya apa kan kita kayak paham kan? Jadi kayak strateginya di situ. Terus kalau geografi sih lebih ke males bagian ininya sih, kayak bikin peta sih. Mungkin nggak banyak tapi bikin petanya gitu. Cuma untuk bukan kelingkungan ya, tapi untuk apa sih, bukan pemetaan apa ya bahasanya, kayak pembangunan tata letak kota itu menurutku oke sih, maksudnya kayak walaupun hitung-hitungan tapi kayak kepake gitu tapi kepake menurut sejarah ya cukup tahu. Kalau aku IPS tadi dari ambil ya anjay ya. Kalau aku tuh apa ya, ini gak menjadi satu kata aja ya, love hate. Oh ya. Soalnya kalau mungkin dari sosiologi dulu ya, jujur sosiologi itu salah satu dari banyak mapel yang bisa aku toleransi. Iya. Karena apa ya, rasanya tuh kayak down to earth banget. Iya, down to earth banget. Maksudnya merakyat gitu. Iya, dia nggak yang kayak gimana ya, semua kalangan mungkin kalau belajar sosiologi bisa. Mungkin pas ini nggak sih, paling nggak kayak sejarah sosiologi masa pengenalan itu nggak sih. Cuma kalau overall udah terjun dalam sosiologi, oke nggak sih? Yang nggak berat-berat banget sih. Yang berat-berat banget sih. Terus kalau geografi itu jadi geografi dulu paling susah soalnya. Ekonomi itu buat aku iya sama kayak Asta tadi, susahnya tuh menghafalin fungsi bank. Jenis bank sama fungsinya itu agak susah. Cuma aku yakin kalau itu hitungannya itu pasti kepake gitu loh. Betul. Mempengaruhi kalau misalnya seorang belajar ekonomi bener. Iya. Pasti itu mempengaruhi pengetahuan mereka tentang kondisi negara, kondisi ekonomi gitu kan ya. Bener. Terus kalau sejarah, jujur emang aku bukan tipenya yang suka mengenang masa lalu. Aku tuh dan emang aku dasarnya tuh nggak bisa yang hafal tahun, tanggal gitu. Aku tuh nggak tahu kenapa, aku tuh suka sejarah sampai aku kelas SMP ya, sampai aku SMP awal. Karena sejarah itu jadi dulu guruku kelas 4-5 itu kan sama tuh gurunya kebetulan. Nah waktu itu tuh guruku itu dia tuh tipe orangnya, saya cerita kamu dengerin. Oh iya. Nanti setelah cerita itu selesai, kita kan disuruh nulis tapi didiktein. Oh alah, nggak berjarak sih. Enggak, jadi kita tuh malah justru paling di masa dimana masa-masa emasku belajar secara benar-benar di situ tuh aku giat belajar di situ. Karena catatan itu isinya tuh materi yang akan berguna pada saat kita ini apa sih namanya ujian nanti. Memang nggak semuanya keluar, tapi 1
satu sama lainnya itu dibuat catatan itu terhubung satu sama lain. Jadi ketika kamu ketika kamu missing satu part yang ini, kamu ingat part yang lainnya, kamu tuh bisa tahu sambungannya. Paham gak sih? Kalau aku malah kalau pas guru cerita gitu kan, tapi ya ini harus suka sejarah sih. Kalau misalnya pas guru cerita gitu sambil beliau ngomong itu tuh sambil ditulis sendiri gitu loh. Jadi kayak apa yang menurut penting itu kan bisa, tapi titiknya juga bisa bikin masuk sih. Kalau itu tuh emang kayak buat semuanya gitu loh. Bahkan dulu kayak sempat dikasih rules gitu. Jadi kalau misalnya kita nyocokin, kita mulai dari absen 1 kan. Nanti berlanjut sampai urut gitu kan. Nanti selanjutnya siapa gitu. Itu nanti yang hari itu terakhir. Misalkan hari itu terakhir kita mencocokkan ngerjain tugas apa segala macam, maju juga itu absen berapa di akhir itu absen berapa yang terakhir maju atau yang terakhir menjawab atau apapun itu ditulis di pojok papan tulis gitu. Terus besoknya lanjutin dari nomor yang terakhir itu. Dan bahkan dulu sempat diatur kayak jadi di ujung meja gitu ada nomor. Jadi di sini kita harus ngambil nomor. Anjir. Makanya kayak strict, tapi menurut aku itu yang bikin ngebantu banget belajarku jadi lebih teratur tuh. Oke, yang terakhir geografi mungkin harus agak relate soalnya aku tuh jujur orangnya tuh emang nggak seteliti itu dan nggak bisa fokus itu kalau misalnya ngomongin tentang geografi soalnya bahkan nama jalan, nama tempat aja tuh aku iya nggak bisa banget. Bahkan kalau misalnya ada suara di suatu tempat itu aku tuh nggak bisa ngikutin sumber suaranya separah gitu sih. Maksudnya aku nggak suara itu asal gimana, cuma tuh kadang bisa salah kayak iya aku juga suka kayak gitu. Aku pikir kayak aku juga nggak bisa yang ngikutin suara yang secara pasti sih, tapi aku sekitarnya gimana di kanan atau di kiri tuh aku masih bisa gitu. Dan aku tuh kayak gak bisa. Nah, soalnya kayak terlalu manipulatif gitu loh. Mungkin ya, aku nggak tahu kalau orang-orang yang nggak bilang, cuma aku kayak gitu sih. Dan emang aku tuh bukan tipe orang yang diajak orang lain traveling terus. Jadinya aku juga nggak terlalu hafal nama-nama tempat gitu loh, nama-nama tempat, nama-nama daerah. Terus apalagi kalau kayak kota. Gitu. Sedangkan aku tuh suka banget. Aku suka banget traveling dan kebetulan juga kan maksudnya waktu itu yang travelingnya juga nggak yang jauh-jauh, maksudnya masih sesama Indonesia gitu, beda pulau aja kan. Itu tuh almarhum kakaknya mamaku itu kan di Kalimantan, jadi aku kan beberapa kali sempat kesana gitu loh. Jadi kayak tahu tempatnya, terus daerah-daerahnya. Oke, mungkin segitu aja buat segmen kita hari ini. One word for school subjects. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next video. See you next time. Bye bye. Iya, karena nggak ada video lagi. Iya, bye bye.